Dan pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan informasi terkait dengan program relaksasi dari PPNBM. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari sisi pelaksanaan PPNBM ini berlangsung dari Maret sampai dengan Agustus 2021 sekitar 100% ya untuk pelaksanaan ataupun relaksasi PPNBM-nya. Kemudian tahap kedua sekitar 50%, tahap ketiganya 25% dengan proyeksi peningkatan produksi sekitar 81.752 unit dan proyeksi juga dari sisi pemasukan negara mencapai 1,4 triliun rupiah. Dan selanjutnya dari sisi penjualan mobil, ini grafisnya akan kita sampaikan. Di tahun 2019 memang sempat menyentuh angka 1 juta unit kendaraan begitu ya. Tapi dengan adanya pandemi, penurunan hampir setengahnya menjadi 532 ribuan unit di tahun 2020, dan di kuartal 1 2021 juga masih dalam posisi melandai karena kita juga masih terdampak dengan pandemi. Hanya sekitar 187 ribuan unit saja yang berhasil terjual. Tapi kita lihat beragam stimulus ataupun relaksasi yang sudah dilakukan terbukti bisa mengangkat angka penjualan mobil. Pada kuartal kedua tercatat 206.440 unit dan ditargetkan pada tahun 2021 atau di sepanjang tahun ini bisa mencapai 750 ribuan unit kendaraan. Dan kita lihat dari sisi ekspor mobil buatan Indonesia, ini dalam bentuk completely built up ya atau CBU. Memang ada penurunan dari 332.004 unit di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 menjadi 232 ribuan unit kendaraan. Dan kalau kita lihat ekspor mobil buatan Indonesia dalam bentuk CKD atau completely knocked down, itu penurunannya lebih tajam lagi sekitar 60% dari 133.078 unit kendaraan di tahun 2019 turun hingga 53 ribuan saja di tahun 2020. Adapun ekspor mobil untuk komponen otomotif ini ada sekitar 79 jutaan unit set nih ya. Kalau kita bicara mengenai komponen otomotif mengalami penurunan hingga 22,9% di tahun 2020 menjadi 61.177.323 set ataupun komponen otomotif. Baik, kita akan membahas data-data ini tentunya bersama dengan Bapak Kuku Kumara, dia adalah Sekjen Gaikindo. Pak Kuku, ya, menarik nih dari data-data yang sudah disampaikan. Dari sisi penjualan mobil ditargetkan 750 ribuan unit ya di sepanjang tahun 2021, dan relaksasi Anda katakan memang terbukti mengangkat kenaikannya bahkan sampai dengan lebih 700%. Bagaimana proyeksi 750 ribu unit kendaraan di sepanjang tahun ini? Bisa tercapai tidak kira-kira? Mudah-mudahan bisa kita capai ya. Kalau kita lihat datanya sampai dengan bulan Juli itu kurang lebih sudah terjual wholesale-nya 460 ribuan ya. Oke. Karena target kita 750, kita masih punya kalau nggak salah dari Agustus, September, Oktober, November ada 5 bulan lagi. Artinya kalau kita bisa paling tidak menjual 60 ribu unit per bulan, maka 750 akan bisa dicapai. Mudah-mudahan ini juga bisa kita capai, mengingat pada kondisi bulan Juli itu kan ada PPKM, PPKM darurat dan sebagainya. Itu memang ada dampaknya, ada sedikit penurunan, namun tidak separah pada seperti yang kita alami di tahun lalu ya. Mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga. Kemudian di bulan Agustus terus. Dengan demikian kita juga akan bisa tetap mencapai apa yang kita perkirakan, dan industrinya juga akan bisa tetap jalan, ekosistemnya jalan. Di sisi lain juga komitmen kita terhadap ekspor juga kita pertahankan, karena itu juga penting di saat negara-negara lain juga terkena pandemi. Kalau kita bisa disiplin dengan protokol kesehatan dan sebagainya, kita dua-duanya bisa jalani dengan baik. Kita berupaya mengatasi pandemi, di sisi lain juga kita perlu bekerja untuk menjalankan ekonomi. Ya, ini juga ada menarik tadi. Saya kebetulan juga sedang ada acara tadi pagi-pagi, masalah diseminasi hasil kajian. Ada hasil kajian yang menunjukkan bahwa bisa jadi kebijakan ini cukup baik. Nah, artinya itu kebijakan yang mana nih Pak Kuku? PPNBM DTP. Yang PPNBM-nya ya? Iya. Karena apa? Ternyata ya betul tadi kita dalam diskusi sampaikan bahwa itu telah menggerakkan perekonomian. Bahkan sampai UMKM pun akan terlibat, karena di sektor ini, sektor industri ini bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, tapi juga ada perusahaan-perusahaan kecil yang terlibat di situ.
Baik. Itu Mas Pras. Ya, tapi kalau data yang juga sudah disampaikan, CBU kemudian CKD juga mengalami pelemahan. Bahkan kalau kita lihat penurunan 30% untuk CBU, kemudian CKD-nya sekitar 60%. Bagaimana upaya dari teman-teman Gaikindo dan juga mungkin produsen-produsen mobil di tanah air untuk meningkatkan kinerja ekspor kita, Pak? Ya, kinerja ekspor memang perlu kita pertajam. Mungkin yang pertama harus kita kerjakan adalah mengenai CBU-nya. Menteri Perindustrian sudah mencoba berkunjung ke prinsipal di beberapa negeri, di Jepang terutama ya. Untuk satu adalah menambah jenis varian kendaraan yang bisa diproduksi di Indonesia dan bisa diekspor. Kita ingat bahwa tujuan ekspor bisa macam-macam, bisa ke sesama negara ASEAN dan juga bisa ke negara lain seperti Australia, karena kita udah ekspor ke 80 negara termasuk ke Amerika Selatan dan juga Jepang. Baik. Nah, ini yang ini PR kita semuanya, kita kerjakan dengan para pelaku industri, dengan pemerintah dan juga negara-negara tujuan. Nah, ini kita bisa lakukan, misalnya Australia, itu pasarnya lumayan, sekitar 1,2 juta mobil setahun. Namun sampai saat ini belum ada satupun mobil produksi Indonesia yang bisa diekspor ke sana. Mereka masih cenderung untuk menggunakan dari Thailand. Inilah persaingan kita antara negara-negara ASEAN. Nah, kalau bicara mengenai tingkat persaingan dari produk-produk Indonesia sendiri, seberapa optimis juga nih Anda melihat dengan pangsa pasar yang juga masih luas di luar negeri sana begitu untuk produk-produk otomotif Indonesia? Kita harus optimis dan kita yakin kita bisa. Karena apa? Potensi dalam negeri kita pun cukup besar. Jadi ini juga nggak bisa kita remehkan. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia saat ini dengan penduduk 270 juta, itu rasio kepemilikannya masih 99 mobil per 1000 penduduk. Sementara kalau kita lihat Malaysia dengan penduduk yang sekitar 30 jutaan, itu rasio kepemilikan mobilnya sudah 450 mobil, bahkan 490 mobil per 1000 penduduk. Kemudian Thailand sudah lebih tinggi, juga lebih tinggi dari Indonesia, sekitar 240 mobil per 1000 penduduk. Artinya itu peluang Indonesia tinggi. Kalau kita naikin satu saja, itu kan ada pasar untuk 210.000 mobil. Berarti peluangnya masih menjanjikan lah untuk pasar otomotif di Indonesia. Sangat menjanjikan dan kita harus kerja keras supaya betul-betul para prinsipal itu bukan dari 1-2 negara, tapi dari berbagai negara mau hadir di Indonesia. Yang paling utama adalah kita meningkatkan kinerja ekspor, karena itu akan mendatangkan juga devisa dan tentunya adalah pundi-pundi buat keuangan negara juga yang kita tahu sebagian alokasinya masuk kepada penanganan pandemi COVID-19 juga di dalam negeri ya Pak Kukuh. Baik, Pak Kukuh, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan begitu hari ini. Semoga juga ini menjadi informasi yang menarik juga bagi investor maupun pemirsa IDX Channel. Terima kasih banyak Pak Kukuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak. Sama-sama.